Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Nuramalia dengan NIM 2203043 dari kelas RMIKA tahun 2022. Pada video kali ini saya akan membuat video mengenai penjelasan materi hari ini menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini ada beberapa perintah yang sudah diajarkan pada pertemuan hari ini. Jadi yang pertama yaitu menghubungkan beberapa fisik menggunakan switch. Jadi kita buka end device, kemudian kita ambil PC. Jadi kita ini akan membuat pada satu unit rumah sakit. Jadi ini saya buat dulu pada TPP rawat jalan. Di sini terdapat eh, 4 PC. Ini saya mengambil 4 PC. Kemudian kita membuka network, terus kita pilih switch. Kemudian kita ambil yang 295.24, kita span di sini. Nah, kemudian cara menghubungkan antar 4 PC ini dengan satu switch itu sebelumnya kita ubah dulu di sini nama PC-nya kita ubah jadi PPP1 nama PC-nya. Kemudian kita ubah di sini PPP2. Ini kita ubah nama PC-nya TPP3. Kemudian yang ini kita ubah jadi PPP4. Nah, untuk menghubungkan 4 PC ini menggunakan satu switch, kita buka connection, kemudian kita pilih yang kabel strike. Kita hubungkan, kita pilihannya sembarang saja. Terus ini kita hubungkan ke TPP yang pertama, PC TPP pertama. Kemudian kita hubungkan lagi dengan PC TPP kedua. Kemudian kita buatkan lagi PC TPP3. Kita buat lagi TPP4. Nah, ini artinya eh, antar PC TPP1, TPP2, TPP3, dan TPP4 itu sudah terhubung menggunakan satu switch. Nah, kemudian kita akan eh, membuat untuk kirim datanya. Tapi sebelum itu kita buat dulu perintahnya agar bisa mengirimkan pesan. Caranya itu kita klik eh, PC-nya itu TPP1, kemudian kita pilih desktop, kemudian kita pilih IP configuration. Kemudian di IPv4 address ini kita masukkan perintahnya 192.168.0.1. Kemudian kita pilih subnet mask. Nah, di sini ada 255, 255, 255. Artinya itu kita pakai eh, kelas C. Nah, kalau misalnya kita pakai, kita mau lihat yang kelas A, ini kita pakai DHCP, kemudian kita klik static, kemudian ini P4 address itu 10.0.0.1. Nah, kita masuk. Nah, di sini ada cuma 255, itu artinya kelas A. Nah, kemudian kita DHCP lagi, karena ini yang diajarkan tadi kita disuruh pakai yang kelas C. Jadi ini kita masukkan ulang 192.168.0.1. Nah, ini kelas C. Kemudian kita kali. Nah, kita lakukan cara yang sama pada masing masing-masing desktop, masing-masing PC pada TPP. Nah, di sini kita masukkan 168 1
192.168.0 titik, karena tadi yang di TPP 1 itu pakai 1, kemudian di sini kita pakai 2. Jadi di IP volume 4 ini, IPv4 address ini, di angka akhirnya itu tidak boleh sama, karena nanti perintahnya salah. Nah, kemudian kita kali lagi, kedua, kemudian kita buat desktop lagi, kemudian kita isi lagi 192.168.0.3. Kemudian eh, kita kali lagi. Nah, kemudian kita buat lagi desktop, IP configuration, kemudian kita 192.168.0.4. Dan kita kali lagi. Nah, jadi keempat ini kita sudah isikan IP address-nya agar bisa nanti dapat mengirim pesan. Nah, ini sudah jadi satu unit, yaitu unit TPP. Nah, perintahnya tadi kita disuruh buat satu rumah sakit. Jadi dalam satu rumah sakit itu ada 13 unit. Kemudian saya yang kedua akan membuat unit TPP rawat jalan. Misalnya ini, di sini kita ambil lagi PC. Misalnya saya ubah dulu tadi namanya di sini TPP RJ, TPP RJ, RJ. Kemudian ini saya akan buat lagi pada unit TPP rawat inap. Jadi saya di sini ambil misalnya di TPP rawat inap itu hanya ada 2 komputer. Kemudian kita masuk di di network, kemudian kita pilih switch. Kita pakai sama switch yang sama tadi dengan TPP rawat jalan. Kita simpan di sini. Dan kita ubah jadi PPP RI 1. Kemudian kita ubah lagi nih PPP RI 2. Nah, kita sambungkan lagi pakai connection, kemudian pakai yang strike. Kemudian kita masuk di sini. Kemudian ini, kita klik ini lagi. Nah, ini apabila sudah terhubung seperti ini belum terhubung. Ini sementara proses, kita buatkan juga IP address-nya, pakai IP configuration juga 192.168.0. Karena tadi di sini sudah pakai 4, berarti ini pakai 5. Jadi akhirannya itu tidak boleh sama. Nah, setelah itu kita masuk lagi di sini IP address-nya 192.168.0.6. Enter. Oke. Nah, kemudian ini sudah ada dua unit pada suatu rumah sakit, rumah sakit tiga sepanjang kota. Jadi cara menghubungkan antar eh, switch yang ada pada unit TPP rawat jalan dengan TPP rawat inap itu kita menggunakan kabel cross. Jadi kita simpan di switchnya, pilih, kemudian kita tarik, kita hubungkan ke switch pada TPP RI. Ini masih proses kalau kuning. Ini masih proses. Nah, ini sudah terhubung antar eh, TPPRJ dengan TPPRI menggunakan switch. Jadi dari berbagai komputer ini sudah terhubung antara unit ini dengan unit yang ini. Kemudian saya akan membuat
unit-unit lainnya terlebih dahulu. Baik, jadi di sini saya sudah membuat 13 unit pada satu rumah sakit. Nah, di sini ada TPPRJ, di sini ada 4 komputer, ya, kemudian TPPRI ada 2 komputer, kemudian di Poli ada 12 komputer, kemudian di UGD ada 2 komputer, di radiologi ada 2, di ruang rawat inap ada 2, terus ruang operasi ada 2, di ICU ada 2, di ruang bersalin ada 2 komputer, di apotik ada 2 komputer, di lab ada 2 komputer, di ruang jenazah ada 1 komputer, ruangan HRD ada 1 komputer, dan ruangan RM ada 4 komputer. Nah, di sini juga saya sudah membuatkan IP address-nya pada semua komputer di unit-unit yang ada di rumah sakit untuk agar bisa mengirimkan data. Jadi di sini saya akan mengirimkan data dari kita misalnya dari dari TPPRJ 1 ke TPPRI 1. Kita coba klik yang gambar amplop tertutup ini, kemudian kita klik TPPRJ 1, kemudian kita klik TPPRI 1. Nah, di sini tertulis successful, berarti itu sudah benar. Kemudian kita coba lagi, misalnya kita mau kirim pesan dari TPP RJ 2 ke poli kulit kelamin. Nah, di sini juga tertulis successful. Kemudian misalnya lagi kita mau pilih TPP RJ ke radiologi. Nah, di sini juga tertulis successful. Kemudian, dan saya mau coba lagi dari TPP RJ 3 ke bagian apotik 2. Ini juga tertulis successful. Tanya lagi, ini kita pakai TPPRJ 4, pakai ke UGD 2. Nah, kemudian misalnya lagi kita mau kirim pesan dari TPPRJ 1 ke komputer RM 4. Nah, di sini terakhir dia tertulis successful. Nah, untuk mengecek tes koneksinya menggunakan command prompt, misalnya kita klik TPPRJ 1, kemudian di desktop itu kita pilih command prompt. Nah, kemudian kita masukkan perintah spasi ping spasi 192.168.0.1. Karena saya pakai TTPRJ 1, kemudian kita klik enter. Nah, tertulis di sini replay from, berarti itu artinya berhasil. Nah, kemudian kita akan melihat simulasi pesan yang sudah kita kirim tadi. Kita klik di sini, simulation. Kemudian kita klik play. Nah, di sini kita lihat, nih, tadi pesan yang kita pilih nih sudah masuk ke TPPRI, ke radiologi. Nah, kemudian ini dari TPPRJ melalui TPPRI masuk ke bagian poli, kemudian ke poli kulit kelamin. Kemudian ada lagi pesan masuk ke di switchnya UGD, kemudian dia ada jalan ke switch RI. Nah, ini sudah masuk pesannya ke UGD 2. Kemudian dia masuk lagi ke switchnya ruang operasi. Dari ruang operasi masuk ke switch 7. Jadi beginilah simulasi pesannya sesuai apa yang kita tadi pilih. Nah, ini kita lihat, ini dia masuk ke apotik. Ini karena tadi eh,
saya sempat pilih ke RM4. Kita klik kali dulu. Kita lihat prosesnya. Dia jalan dari ini. Dia sudah naik ke bagian lab. Yang dia ke ruang jenazah. Kemudian ke bagian switchnya ruang HRD. Kemudian sudah masuk ke switch di ruang rekam medis. Dan pesannya sampai ke ruang rekam medis 4. Lab komputer di ruang rekam medis 4. Jadi saya dari sini TPPRJ kemudian ke ruang rekam medis 4. Itu pun jadi inilah simulasinya. Baik, itulah eh, penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.